Udah kelihatan. Materinya sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk waktu dan tempat. Untuk materi malam ini itu sangat menarik terkait pembahasan hypersensitivitas. Nah, di materi lanjutan ini memang materinya agak berat-berat semua. Terkait kita sudah dibekali di imunologi dasar 1, 2, kemudian imunologi lanjutan 1, 2, 3. Karena mata kuliah imunologi lanjutan ini keunggulan dan penciri dari institusi kita. Oke, ini capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa nanti bisa menganalisa dan memahami tentang hypersensitivitas. Kemudian ini subjek pembahasannya terkait materi pada malam hari ini. Tapi nanti kita hanya membahas sampai di klasifikasi. Hanya membahas di klasifikasi ini. Yang kita bahas nanti pengertian hypersensitivitas, penyebab hypersensitivitas itu apa, penggolongan atau klasifikasinya itu apa saja. Nah, kita nanti hanya ini. Kemudian untuk yang materi ini, apa itu mekanisme, tipe klasifikasi, kemudian metode, itu pertemuan di kedua. Oke, aduh. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Nah, kalian pasti salah satulah ada yang pernah mengalami gejala seperti ini. Gejala seperti ini. Rasanya itu pernah kan? Ada yang pernah mengalami, ya. Ini ada yang bereaksi akibat memakan suatu makanan tertentu. Bisa juga karena suhu, bisa juga karena benda-benda kecil seperti debu dan lain-lain. Bisa juga karena itu lingkungan atau suhu iklimnya terlalu ekstrim, panas atau dingin. Biasanya itu gejalanya akan seperti ini. Terutama biasanya makan yang seafood itu beberapa jam itu ada gejala-gejala panas, kemudian bentol-bentol, ruang kemerahan gitu. Nah, itu termasuk gejala hypersensitivitas. Oke. Kemudian secara pendahuluan, hipersensitivitas itu memang dia disebabkan dua. Yang pertama itu dia antigen asing. Kita ketahui antigen asing itu ada bakteri, virus, ada juga parasit, jamur gitu, jamur dan lain-lain. Lebih antigen asing. Tapi kasus hypersensitivitas ini lebih dominannya itu disebabkan autologus. Autologus itu apa? Autologus itu respon akibat self atau self diri sendiri ini, dia merespon akibat perang dengan si antigen asing ini. Itu dia perang,
Ibaratnya ini itu penjajah, ini tentaranya, itu perang melawan ini. Tapi ini itu kadang musuhnya berkamuflase. Ada yang menyerupai tentaranya sendiri. Nah, makanya kebanyakan respon autologus itu karena si tentaranya badan itu salah sasaran atau salah tembak, bahasa sederhananya gitu. Dikiranya itu dia musuh, padahal itu temannya sendiri. Hampir mirip kayak autoimun. Autoimun dia. Cuma dia lebih ke sensitivitasnya. Karena apa? Si antigen asingnya ini dia bisa merubah struktur pertahanan tubuh hampir mirip tidak dikenali oleh dirinya kita sendiri. Itu inti bahasa sederhananya itu. Oke, kita lanjut. Terus bagaimana kok bisa terjadi sensitivitas? Yang kita ketahui di dalam reaksi tubuh itu ya, dia kalau ada serangan dari luar, otomatis dia akan merespon. Setelah itu, responnya itu ada sisa, yaitu sisa-sisa yang terekspos atau terpajan dari suatu antigen yang sangat sensitif tadi, sehingga berpengaruh ke gejala klinisnya. Nah, gejala klinisnya itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan hipersensitivitas. Intinya begitu, yaitu antigen dia bereaksi akibat serangan dari luar. Setelah dia berpengaruh di serangan dari luar, tiap individu yang sebelumnya terpajan atau terekspos oleh antigen tersebut itu ada yang sifatnya sensitif. Sehingga kalau sifatnya sensitif, tubuh ini juga akan merespon terhadap gejala klinisnya. Ya, tadi gejala klinisnya ya kayak gatal, panas, kemudian ruam-ruam di sekitar fisik. Nah, itu namanya hypersensitivitas. Sehingga kata keywordnya itu di proses terpajannya fokusnya, bukan di sifat antigen. Beda kalau disebabkan penyakit atau disebabkan agen virus atau bakteri. Yang kita spesifiknya itu di antigennya. Kalau gejala hipersensitivitas itu lebih ke proses terpajannya. Iya, gitu. Ini apa itu fokusnya di proses terpajan. Kemudian bagaimana penyebab hipersensitivitas? Secara prinsip tubuh itu kan dia punya pertahanan innate dan adaptif. Semua di dalam tubuh itu punya sifat imunitas atau kekebalan terhadap penyakit, yaitu pertahanan host lah. Terus di dalam tubuh itu ada yang bersifat spesifik dan spesifik, terutama dia infeksi terhadap mikroba. Di lain sisi respon ini juga kalau terlalu berlebihan tadi, proses terpajannya itu juga menyebabkan cedera jaringan. Kemungkinannya kalau enggak cedera jaringan ya dia penyakit karena apa? Infeksi mikroba tadi. Sedangkan gangguan pada imun penyakit hipersensitivitas itu lebih ke cedera jaringan akibat proses terpajan tadi. Terpajan tadi dalam arti istilah
definisi klinisnya itu dia sensitivitas terhadap pengamatan individu atau sensitivitas orang per individu itu beda-beda. Dia tergantung kembali ke prinsipnya pertahanan hostnya. Kalau orangnya itu memang sudah bawaannya itu sensitif, ya gejalanya nanti juga berat. Dan setiap individu gejalanya beda-beda. Tetapi respon terhadap sensitivitas itu hal normal atau tidak? Ya jelas normal. Karena apa? Individu itu bereaksi kalau ada yang tidak normal dalam tubuh tersebut. Maka dari itu dalam reaksi ini nanti itu ada penggolongan klasifikasi-klasifikasi dalam menegakkan deteksi diagnosa laboratorium. Kemudian kadang ya di dalam tubuh itu respon yang tadi proses terpajan itu ada yang tidak terkontrol dengan baik. Misalkan di dalam tubuh itu terinfeksi bakteri jenis X. Hasilnya tubuh itu sudah bisa menanggulangi atau membunuh bakteri tersebut, tetapi karena jumlah itu bakterinya banyak, itu ada beberapa antigen di dalam tubuh itu bereaksi sensitif, sehingga bukannya dia itu memperbaiki, mereparasi ya, tapi itu bersifat respon inflamasi yang bersifat pro-inflamasi. Inflamasi itu dalam istilahnya itu peradangan. Nah, inflamasi. Nah, kalau dia secara terus-menerus meningkat, nah itu yang bahaya, menyebabkan lingkungan sekitar itu cedera karena tidak bisa terkontrol. Nah, maka dari itu istilah dari hipersensitivitas itu tidak tepat sasaran. Terjadi pajanan dari self sendiri itu tadi, di mana di jaringan inang atau di host. Terus apa antigen tersebut di dalam tubuh sendiri itu yang bisa menangkap itu namanya alergen. Maka dari itu istilah dari alergi itu dia self mediatornya itu namanya alergen. Nanti kita bahas spesifik di pertemuan selanjutnya. Terus alergen tadi apa? Ya itu tadi istilah dari alergen itu sudah saya jelaskan. Dia penyebab mediator dari alergi. Kemudian sekarang kita membagi penyebab alergi. Alergi makanan itu banyak sekali, nanti dia bisa disebabkan oleh makanan yang bersifat apa itu dia berasal dari seafood, bisa juga, bisa protein, penyebab makanan yang bersifat protein itu bisa alergi telur, alergi daging berlebihan itu bisa. Tapi kalau makanan apa itu alergi telur yang sedikit itu namanya tidak alergi, tetapi dia doyan. Biasanya kan ada alergi yang satu telur tidak cukup, porsinya 3 telur. Itu bukan alergi, lapar.
Biasanya yang sering itu yang seafood ini, kayak apa itu, udang, kemudian cumi, bisa juga yang apa itu, kepiting gitu. Karena memang secara harfiah di dalam seafood itu kandungan kolesterol proteinnya itu juga tinggi sekali. Secara normal tubuh merespon itu juga eh, beraneka ragam, tergantung individu tadi kembali. Kemudian lingkungan. Lingkungan itu bisa penyebabnya iklim. Iklim tadi ada yang panas, ada yang panas disebabkan, ada juga yang apa itu lembab. Atau juga karena lingkungan berdebu itu juga bisa mengarahnya nanti pada deposit respiratori atau pada paru-paru dia. Mengarahnya bisa juga menyebabkan itu asma, itu bisa, dan lain-lain. Nah, untuk yang gejala klinis ya, di dalam alergi itu tiap individu beda-beda. Kalian sudah dapat di anatomi fisiologi itu kan banyak sekali ya, apalagi yang patofisiologi. Tiap individu itu memang bentuk tubuhnya itu beda dan juga respon imunitasnya itu juga beda-beda. Kadang ada yang cuma gatal saja, kadang juga gatal disertai panas, kadang ketiganya sudah gatal, panas, ruam merah, bentol-bentol tadi seperti gambar pertama. Bahkan ada yang respon imunnya bereaksi terhadap respon alergen tadi itu sampai dia muntah. Itu ada juga sampai diare secara terus-menerus. Yang jelas ini biasanya hipersensitivitas yang apa itu yang berat ya, seperti hipersensitivitas 2 kayak. Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian yang paling parah itu menyebabkan anafilaksis. Nah, anafilaksis ini kesadaran tubuh karena suatu respon yang ditakutkan itu shock, menyebabkan shock dan terjadi kematian mendadak. Itu yang paling bahaya. Makanya kategori bersensitivitas ini juga penyakit yang diperhitungkan juga, karena tadi penyebabnya kompleks terhadap gejala-gejala tadi. Biasanya itu lebih ke hipersensitivitas 4. Nanti kita akan bahas. Oke, kemudian ini tadi gambar yang tadi yang apa itu secara patologisnya seperti ini. Skin break, kemudian dia apa itu terjadi flare, kemudian benjolan, flare lagi ya. Ini secara apa itu mekanisme di kulit, kemudian di pembuluh darah itu vasodilatasi. Ini kan sudah kita bahas dulu pas patofisiologis ya, fase-fase peradangan. Hampir mirip di dalam gejala klinis hipersensitivitas itu juga disertai proses peradangan. Ada vasodilatasi, ada komisi, edema. Nah, di dalam edema itu sel masnya dia aktif. Sel mas itu yang menyebabkan panas, kemudian merah, ruam itu. Di situ bentuknya seperti ini, paling bawah itu. Kemudian kita masuk ke penggolongan. Kalau apa itu penggolongan hipersensitivitas
itu ada berdasarkan waktu ada 3. Ini nanti kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, intinya itu dia ada proses cepat. Cepat itu dalam arti dia kurang dari 5 menit lah. Ya kurang lebihnya 2 menit. Itu terjadi gejala. Tetapi hilangnya juga cepat. Sekitar 2 jaman itu udah hilang. Kemudian ada yang sedang. Sedang ini lebih ke reaksi beberapa jam. Tetapi hilangnya reaksi ini juga hampir sekitar 20 sampai 1 hari, 24 jam. Kemudian ada yang reaksi lambat. Nah, ini reaksi lambat itu ya sekitar 2 harian baru hilang reaksi tersebut. Nah, itu juga tergantung mekanisme di dalam tubuh juga. Nanti juga berkaitan dengan imunoglobulin G, berkaitan dengan neutrofil, killer, T helper itu. Kalau secara imunologisnya seperti itu. Detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian secara penggolongan berdasarkan gel dan foam. Nah, ini ada klasifikasi yang bersifat hipersensitivitas 2 untuk memudahkan penamaan itu hipersensitivitas 1, 2, 3, dan 4. Nanti secara detailnya itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau yang hipersensitivitas 1 itu lebih ke itu respon histamin pada alergen yang diperantarai oleh imunoglobulin E, mediatornya sel mas. Nah, asma ini juga maksudnya di sini asma. Kemudian untuk yang tipe 2 itu lebih ke anemia hemolitik. Kemudian alergi bersifat seafood, alergi aspermotagonis, asma yang lebih kompleks, yang lebih akut lagi. Kemudian yang 3 itu biasanya lebih ke lupus, ya mengarahnya ke autoimun juga sih, sama juga ke serum sickness, lebih ke kegagalan imun dalam membentuk respon dari tubuhnya sendiri atau autoimun tadi. Kemudian yang 4 itu kasusnya memang jarang, tetapi ini juga banyak sekali terjadi pada kasus ini cangkok organ, misalkan ginjal atau juga lebih ke fisik kulit, lebih ke kulit. Nanti untuk mekanismenya bagaimana, fase-fase bagaimana itu kita bahas di selanjutnya, sama metode pemeriksaan berdasarkan laboratorium. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk pengenalan sensitivitas.